Dugaan mega korupsi di Pertamina Patraniaga yang disebut mencapai 1.000 triliun rupiah terus menuai perhatian publik. Pegiat media sosial Stefan Antonio ikut bersuara dan mengungkapkan kecurigaannya terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal ini. Dalam pernyataannya, Stefan menilai bahwa 7 tersangka yang telah ditetapkan bukanlah pelaku utama yang menikmati aliran dana korupsi ini. Gua lihat tampang-tampang 7 bajingan ini, mukanya gak mencerminkan orang yang menikmati uang rampokan sebesar 1.000 triliun rupiah, ujar Stefan di @stefan_Antonio, tanggal 2 Maret tahun 2025. Ia bahkan menduga bahwa ketujuh tersangka hanyalah pion yang dikorbankan, sementara raja, ratu, gajah, kuda, dan benteng masih berada di balik layar dan menikmati uang hasil korupsi tersebut. Dan gua sama sekali gak yakin itu duit berhenti di 7 orang ini, tegasnya. Lebih jauh, Stefan juga mempertanyakan mengapa aparat penegak hukum belum mampu melacak aliran dana sebesar itu hingga ke aktor utama yang berperan di balik kasus ini. Gua juga gak yakin kalau gak ada keterlibatan orang-orang di pemerintahan, tambahnya, mengingat jumlah uang yang sangat besar. Sebelumnya, Kejagung mengungkap skandal korupsi dalam ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Salah satu modus yang dilakukan adalah memanipulasi bahan bakar minyak, BBM, jenis RON 90 menjadi RON 92 sebelum dipasarkan, menyebabkan kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Abdul Kohar, menjelaskan bahwa pengadaan BBM ini dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga. Namun, dalam praktiknya, perusahaan tersebut membeli BBM dengan kualitas lebih rendah, RON 90, lalu menjualnya seolah-olah sebagai RON 92 dengan harga yang lebih tinggi. Kejagung telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Di antaranya adalah Rifa Siahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock and Produk PT Kilang Pertamina International, serta Yoki Firnandi, Dirut PT Pertamina Shipping. Selain itu, ada juga beberapa tersangka dari sektor swasta, termasuk Muhammad Keri Andrianto Riza, putra dari pengusaha migas Muhammad Riza Khalid. Modus manipulasi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas BBM yang digunakan masyarakat. Kejagung memastikan akan terus mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya.